Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Abdul Karim di perkuliahan online kita pada mata kuliah analisa kompleks. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi baru atau juga bisa kita sebut adalah melanjutkan materi yang kemarin atau minggu lalu sudah kita pelajari. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang turunan, ya kan, terus juga integral. Nah, sekarang kita lebih khusus atau ini lebih tepatnya adalah materi pengayaan yang sebenarnya saya yakin sebenarnya pada dasarnya materi kita sudah selesai sampai dengan bentuk integral biasa ya, atau integral yang biasa kalian kerjakan di dalam kalkulus, cuman variabelnya kita rubah. Yang tadinya kalian menggunakan hanya bilangan real saja, nah kalau kemarin itu kita menggunakan bilangan kompleks. Nah sekarang ini adalah suatu materi pengayaan, kita masih ngomongin integral seperti pembelajaran yang minggu lalu kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi bernilai kompleks dan juga lintasan. Mungkin kalian sudah pernah belajar di mata kuliah kalkulus tentang konsep integral yang ada lintasannya, atau bisa kita sebut lintasan itu adalah kontur gitu ya. Nah, secara definisi sebenarnya kalau di sini kita menggunakan keseluruhan adalah bilangan kompleks gitu ya. Nah, di sini didefinisikan andaikan T adalah suatu variabel real. Jadi di sini adalah T ya, sesuai dengan definisi. Sebenarnya definisi, kembali lagi ke definisi bilangan kompleks yang mengatakan kan gini, bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imajiner. Terus bilangan kompleks itu dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan X plus YI. Oke. Di mana X dan Y adalah suatu bilangan real dan I adalah satuan bilangan imajiner. Jadi X dan Y itu ya, sesuai dengan definisi X dan Y itu ada suatu bilangan real. Nah, makanya di sini nilai T itu adalah bilangan real itu sendiri atau variabel bilangan real. Biarpun dia ada di lingkup ya imajiner, tapi nilai T itu adalah suatu bilangan real juga gitu. Oke, kembali lagi di sini saya membedakan, biasa kita menggunakan variabel Z. Nah, di sini saya menggunakan W sebagai suatu bilangan kompleks, atau kita sebut juga di sini sebagai suatu fungsi bernilai kompleks ya dari variabel real di sini. Nah, WT itu bisa kita pecah. W itu adalah suatu bilangan kompleks, berarti dia terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imajiner. Di sini adalah real partnya dan juga ini imajinernya. Nah, oke. Kita sudah mendefinisikan ini. Ya, kita sudah menuliskan ini. Nah, di sini dikatakan U dan V merupakan fungsi real dari variabel real T-nya. Nah, imajiner ini adalah suatu satuan yang dia itu bernilai akar min 1. Jadi nilai UV itu adalah variabel suatu bilangan real dari T yang tadi kita sudah misalkan. Nah, selanjutnya definisi selanjutnya adalah gini. Untuk fungsi bernilai kompleks dari variabel real yang tadi kita nyatakan dalam bentuk WT sama dengan UT tambah IVT. Nah, dia T itu berada di dalam interval tertutup ya. Dia berada di dalam interval tertutup yang dinyatakan dalam bentuk T lebih besar atau sama dengan A dan T kurang dari atau sama dengan B. Nah, kalau tadi bentuk yang ini adalah suatu bentuk
masih dalam bentuk rumusan gitu. Nah, sekarang kita akan korelasikan ke dalam bentuk integral gitu. Nah, di mana nilai integralnya dia sudah punya interval tertutup rekan-rekan sekalian. Ya, yang tadi saya sebutkan 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan B. Baik, berarti di sini maaf ini A ya, bukan 0. A sampai dengan B di sini. Berarti intervalnya dari A sampai dengan B. Dia menggunakan interval tertutup. Nah, kita substitusikan berarti di sini W kali WT dt sama dengan interval daripada A sampai dengan B, integral A sampai dengan B, UT dt ditambah dengan I A integral A sampai dengan B VT dt. Nah, ini plus satunya nggak ada gitu ya. Jadi kita mensubstitusikan ini ya. Kita mensubstitusikan ini ke dalam bentuk integral. Nah, ini plus satunya tidak ada pembaca sekalian ya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi, nanti diperbaikinya di bagian PowerPoint-nya saja. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada beberapa sifat ya di dalam suatu nilai kompleks ya. Di sini ada suatu fungsi bernilai kompleks. Ini ada sifat-sifat yang saya rangkum di dalam referensi. Yang pertama yaitu ketika dia bersifat real part, di mana integral A sampai dengan B WT dt sama dengan integral A sampai dengan B real, ya realnya bisa masuk ke dalam real part WT dt. Begitu juga dalam bentuk imajiner. Dengan cara yang sama, imajiner, bagian dari imajiner dikali dengan integral daripada A sampai dengan B W T dt akan sama dengan integral daripada A sampai dengan B imajiner bagian dari imajiner W T dt. Kalau ini umum ya. Kalau dia diberikan suatu konstanta di dalam, maka konstantanya bisa kita keluarkan. Nah, dengan syarat nilai konstanta itu harus selama ini kan nilai konstanta itu bebas. Nah, ini nilai konstanta itu adalah suatu bilangan kompleks gitu. Nah, kalau kalian biasa menggunakan konstanta adalah suatu bilangan sembarang. Nah, di sini konstanta yang kita gunakan menggunakan bilangan kompleks ya, seperti sesuai nilainya misalkan Z gitu, Z-nya berapa. Nah, itu dengan bilangan kompleks lebih tinggi daripada konstanta yang rekan-rekan selama ini kerjakan. Nah, konstanta itu biasanya kan dinyatakan dalam bentuk misalkan 1, 2, 3 tidak tentu gitu ya. Nah, ini konstantanya Z gitu. Z itu kita sudah ketahui bahwa nilai Z itu terdiri dari suatu bilangan real dan juga bilangan kompleks. Nah, itu lebih sebenarnya lebih sulit gitu loh ya daripada konstanta yang kalian pada mata kuliah kalkulus gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada bentuk mutlak daripada integral A sampai dengan B WT dt, hasilnya akan kurang dari atau sama dengan integral A sampai dengan B mutlak WT dt, di mana nilai daripada A kurang dari atau sama dengan B atau nilai dari batas atas dengan batas bawah itu berbeda gitu ya. Kalau dia sama dengan, tentu saja kemungkinan hasilnya akan sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, di sini standar ya, yang ini juga sifat ini sudah kalian ketahui sama seperti sifat yang ketiga, dimana ketika suatu integralnya dibalik, maka
dia itu bernilai negatif gitu. Baik, saya akan tampilkan beberapa contoh soal. Nah, ini sebenarnya ada pembuktiannya. Nanti kalian bisa lihat saya berikan referensi, bisa kalian pahami sendiri. Nah, oke. Di sini ada beberapa contoh sederhana yang mungkin kalian sudah pahami. Nah, sekarang saya merubah tadi variabel bilangan kompleks itu untuk mempermudah langkah saya. T itu kan suatu bilangan real gitu ya. Nah, makanya saya untuk mempermudah saya dalam pengerjaan misalkan variabel W ini itu menjadi T itu dia bernilai fungsi nilai kompleks itu sendiri gitu. Jadi mempermudah langkah kita dalam pengerjaan soal. Nah, di sini saya tidak menggunakan nilai Z lagi. Saya menggunakan nilai T. Saya merubah nilainya itu menjadi T. Jadi mempermudah dalam pengerjaan soal. Nah, seperti ini mungkin kalian sudah bisa memahaminya karena ini sudah langkah pengerjaannya itu sudah kalian sudah pahami pada saat perkuliahan kalkulus gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini juga ada namanya lintasan-lintasan atau kita sebut kontur. Nah, kontur itu sendiri adalah suatu lintasan. Jadi kalau kita bisa membayangkan sirkuit gitu loh. Sirkuit itu ada suatu lintasan mobil gitu. Nah, bagaimana kita mengkorelasikan dalam bentuk matematikanya atau analisa kompleksnya. Di sini kita misalkan xt dan yt adalah suatu fungsi kontinu, jadi saling berkelanjutan gitu. Berarti dia ada limit ya, di korelasi ada limit jika dia suatu fungsi yang kontinu gitu. Ada 3 syarat ya kan untuk kontinuannya. Nah, itu harus kalian pahami. Dengan parameter di sini ada real t ya. Bisa kalian pahami di sini ada real t di titik interval tertutup yaitu a, b. Kalau a, bentuk seperti ini itu kalau kita bisa jabarkan ya sama seperti ini ya, rekan-rekan ya. Sama seperti ini sebenarnya kalau kalian jabarkan itu ya. Oke. Dia menggunakan variabel, biasanya kalau kalian menggunakan di sini kan variabel x. Nah, ini interval tertutup adalah t, di mana nilai t itu adalah suatu fungsi nilai kompleks gitu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah interval tertutup yang terdiri dari a, b. Jadi kalau kita jabarkan suatu interval tertutup itu berarti a kurang dari atau sama dengan t kurang dari atau sama dengan b. Atau kalau kita bisa baca t lebih besar atau sama dengan a dan t kurang dari atau sama dengan b, seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, dengan rumusan ya, nilai x itu kita bisa memisahkan nilai x itu sama dengan xt ya. Di sini y itu bisa kita misalkan atau sama dengan yt, di mana x, y itu bisa atau ini adalah koordinatnya ya di dalam bidang kompleksnya, di mana x, y itu bisa kita nyatakan akan sama dengan xt, yt dengan nilainya itu ya. Kalau di sini adalah koordinat, maka di sini z-nya itu sama dengan x plus y gitu. Jadi kita mengkonversi nilai x itu sama dengan xt, y itu sama dengan yt. Jadi biar mudah mengingatnya. Nah, dari situ kita akan masuk lagi ke dalam suatu nilai t itu sendiri atau bidang kompleksnya ya. Bidang kompleks atau bidang z-nya. Nah, poin yang pertama, untuk satu nilai t ya, x, y akan sama dengan xt, yt yang menyatakan satu titik pada bidang z atau bidang kompleks ya. Ini kita sudah mempelajari bidang kompleks, jadi tidak kesulitan. Yang kedua, suatu kurva himpunan titik z sama dengan x plus y dengan nilai x
yang tadi kita misalkan itu sama dengan X tambah XT, Y itu sama dengan YT, masing-masing fungsi real dan konstanta dari variabel real T, di mana elemennya itu terdiri dari interval tertutup A, B. Itu poinnya. Dari definisi ini ya kita jabarkan gitu. Nah, poin selanjutnya di sini ada XA, YA. Berarti dia adalah suatu titik awal. Ada lagi XB, YB. Itu adalah titik akhir. Jadi dia suatu sirkuit itu ada awalnya, ada akhirnya gitu. Pertama poinnya itu. Yang kedua, jika T1 tidak sama dengan T2, sehingga XT1, YT1 tidak berhimpit dengan XT2, YT2. Jadi dia saling lepas gitu. Dia tidak berhimpit gitu. Nah, poin yang selanjutnya, ketika dia bentuknya XA, YA dan XB, YB berhimpit, maka akan membentuk suatu kurva tertutup. Nah, sebagai ilustrasi begini. Ini adalah bagian awal, ini adalah bagian akhir, ya kan? Nah, apakah dia saling menghimpit? Ya, dia saling menghimpit dia, karena dari titik ini nih saling berkelanjutan atau fungsi kontinunya ada gitu, saling berkelanjutan. Nah, tapi ini bukan lintasan gitu. Kenapa dia bukan lintasan? Karena kurva saling memotong di sini. Jadi kalau kalian bisa bayangkan, ini ada perlombaan Formula One atau itu ya, ada perlombaan di sini. Dia saling kebut-kebutan, muter ke sini, ya kan? Ada kemungkinan kecelakaan di sini. Jadi ada berbenturan nih, ya, berbenturan. Nah, ini dia bukan lintasan gitu, karena dia ada titik potong di sini, ya. Rekan-rekan, sini ada titik potong dan ini sangat berbahaya. Ini bukan lintasan. Yang kedua, dia tidak tertutup. Kenapa dia tidak tertutup? Karena titik awal dengan titik akhir tidak bertemu. Jadi kalau kalian start gitu ya, dia tidak akan kembali lagi ke finishnya atau finishnya cuma di sini. Seharusnya titik ini ya tuh bergabung ke titik awal itu berakhir dengan titik akhirnya gitu. Jadi titik awal akan ketemu dengan titik akhirnya. Maka kesimpulannya dia bukan merupakan lintasan. Dan yang satu lagi, kenapa dia bukan lintasan? Karena dia tidak tunggal. Ketika dia ke sini ada kecenderungan dia itu bukan hanya satu area gitu ya. Nah, ini dia tidak tunggal di sini. Jadi di sini yang pastinya dia ada perpotongan. Nah, ini juga lihat yang kedua contohnya. Dia tidak tunggal karena di sini dengan dia titik awal sama titik akhir memang bertemu gitu. Tapi yang dia bukan lintasan karena saling memotong di sini nih. Dia ada potongan di sini dan tidak tunggal gitu ya. Gitu. Di sini ada dua wilayah yang karena dia terpotong maka menjadi dua wilayah. Kalau ini jadi 1, 2, 3 wilayah karena ada perpotongan gitu ya. Nah, kalau ini merupakan lintasan rekan-rekan sekalian, ini lintasan yang mulus nih. Ketika dia ada perlombaan di sini, dia muter berapa kali putaran gitu ya. Dia akan kembali lagi ke sini, muter lagi gitu ya. Kalau ada perlombaan berapa kali putaran, misalkan perlombaan apa gitu ya. Nah, ini merupakan suatu lintasan gitu. Kalau ini tidak, ada kecenderungan misalkan startnya dari sini dia akan bertabrakan gitu, atau ada tabrakan sini tidak akan lancar gitu ya. Muternya begini ya, akan ada tabrakan. Kalau ini enggak, dia aman gitu. Nah, ini merupakan suatu lintasan. Nah, karena dia lintasannya tertutup dan juga wilayahnya adalah wilayah yang tunggal gitu ya, tidak ada percabangan. Oke, ini adalah bentuk dari lintasan.
Ini adalah beberapa contoh lintasan ya. Ini kita bisa lihat lingkaran satuan di sini dengan Z sama dengan E pangkat I theta, dengan nilai tetanya adalah satu lingkaran penuh ya, dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa pahami dia adalah searah jarum jam gitu ya. Berlawanan arah jarum jam. Sesuai dengan waktu kalian belajar trigonometri, kalau dia bernilai sudutnya atau nilai tetanya positif, maka dia berlawanan arah jarum jam. Kalau di sini adalah 2pi, maka satu putaran penuh ya. Nah, kalau di satu putaran penuh, pertama dia tertutup dan juga tunggal. Nah, ini termasuk lintasan rekan-rekan sekalian. Nah, dilanjut lagi ada suatu lingkaran. Nah, kalau ini juga merupakan suatu lintasan gitu ya. Nah, di sini ada real partnya di sini ya, dia di sini Z0 ditambah real part imajiner theta. Z0 ditambah dia real part imajiner E pangkat I theta gitu ya. Ini merupakan lintasan ya. Dia memang agak sedikit gini ya, dia patah gitu ya, satu ke sini dan juga kembali lagi ke sini. Ini merupakan suatu lintasan gitu. Nah, selanjutnya lagi ada namanya busur. Nah, kalau bentuknya Z pangkat kalau bentuk busur itu sama dengan Z sama dengan E pangkat min I theta, dengan intervalnya sama, interval tertutup dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, kalau dikatakan dia bentuknya E pangkat min I theta, maka theta itu kan bernilai negatif. Maka kata kuncinya kalau dia nilai sudutnya bernilai negatif, maka konsekuensinya searah jarum jam gitu ya. Dia berbeda. Kalau ini dia berlawanan arah jarum jam atau lingkaran satuan. Kalau dia bentuknya busur, dari pusat koordinat dia searah jarum jam ke sini rekan-rekan sekalian. Nah, dengan satu putaran penuh. Dia juga termasuk lintasan. Yang keempat, titik-titik pada busur berarah. Apa itu titik-titik pada busur berarah? Yang dia berpusat di titik asal adalah kurva tertutup sederhana ya, berputar 2 kali dengan arah berlawanan arah jarum jam. Nah, ini adalah 2 kali dari lingkaran satuan. Berarti kalau dia 1 kali putaran penuh itu 2pi. Nah, ini dia 4pi. 1 kali lagi putaran penuh ke sini, berarti 2 kali putaran. Itu kita beri nama titik-titik pada busur berarah. Nah, ini kan 2 theta. Dengan tetanya intervalnya dari 0 sampai dengan 2pi. Berarti kan 2 kali lipatnya gitu dari nilai theta. Oke, ini adalah contoh sederhana suatu kurva sederhana di mana diberikan Z sama dengan X tambah IX jika intervalnya adalah dari X kurang dari X lebih besar atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 1. Selanjutnya adalah bentuknya X tambah I jika X lebih dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, dia terdiri dari garis patah dari 0 ya, ini pusat koordinat, menuju ke 1 tambah I itu. Nah, ini konturnya nih. Dia tetap dikatakan tertutup karena dari 0 sampai dengan I gitu. Yang kedua, dia start lagi dari sini sampai dengan sini. Ini juga termasuk suatu lintasan. Gitu. Oke. Kita akan masuk lagi untuk materi selanjutnya. Ini adalah tentang kurva. Ya.
Kalau tadi kalian sudah mengenal ini seluruhnya kurva ya rekan-rekan sekalian, ini kurva. Nah ini kurva tertutup semua. Nah kalau ini kurva terbuka tapi dia termasuk suatu lintasan gitu, karena pertama dia tidak memotong ya kan, dia saling menghimpit, tapi dia tidak tertutup gitu ya. Nah ini dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini adalah suatu lintasan juga, ada arah di situ. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam konsep kontur, di mana suatu kurva C Z sama dengan xt tambah IYT, di mana ada suatu interval tertutup A, B gitu ya, dari T A lebih kecil atau sama dengan T dan T lebih kecil atau sama dengan B. Nah G aksen T, maaf ini X ya, X aksen T dan H aksen T itu ada dan continue di A, B. Ini X ya, nanti saya ganti di slide-nya saja. X aksen T dan Y aksen T adalah ada, nah, dan continue. Berarti turunannya itu dari XT dan YT itu ada gitu ya. Untuk T itu kan dia menyatakan variabel real. Jadi untuk T, elemen dari pada interval tertutup A, B, X aksen dan Y aksen tidak bersama-sama 0. Maka C disebut kurva mulus. Oke. Sini turunan dari X dan Y tidak bersama-sama 0, maka C disebut dengan kurva mulus. Oke. Kurva C merupakan rangkaian kurva mulus C1, C2, C3 sampai dengan Cn. Titik akhir CJ berhimpit dengan titik awal CJ plus 1. Nah, sebagai contohnya tadi nih, ini saling berhimpit nih dari 0, ini kan C 0 misalkan. Nah, dia saling berhimpit dengan C J tambah 1 gitu. Kalau 0 tambah 1 berarti di sini ya. Berarti di sini C1. Nah, C1 akan saling berhimpit dengan C2 gitu. Ini disebut dengan kurva mulus. Nah, gitu. Kan dia saling berhimpit. Nah, karena C1, C2, C3 saling berhimpit ya kan, maka kita sebut dia adalah suatu lintasan. Nah, sebagai ilustrasi lagi, di sini saya buatkan nih ada suatu lintasan nih, startnya dari sini nih, dari sini dia saling dari C1 dia berhimpit ke C2, C2 berhimpit ke C3, C3 berhimpit ke C4, C4 berhimpit ke C5, C6. Maka C itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 tambah C5 tambah C6. Jadi jika titik awal C1 berhimpit dengan titik Cn, maka C lintasan tertutup karena dia saling menghimpit gitu, tidak ada celah di situ. Maka atau tidak ada juga namanya perpotongan gitu ya. Maka dia disebut dengan suatu lintasan tertutup. Nah, dikatakan lintasan itu tertutup dan tunggal apabila mereka saling terhubung gitu, dari sini ke sini ke sini ke sini gitu ya, dia saling terhubung kembali lagi gitu ya ke sini gitu ya, maka itu kita sebut adalah lintasan yang tertutup dan juga lintasan yang tunggal. Baik, ini adalah simbol ya, simbol suatu lintasan tertutup atau integral lintasan tertutup. Dia dilambangkan dalam bentuk ini. Kalau kalian ketemu bentuk ini, artinya dia adalah integral lintasan tertutup. Nah, sebagai ilustrasi, kalau kita pengerjaan ada suatu C, sini ada px, ydx ditambah integral C, qx, y, dy, maka
karena bentuk integralnya sama, ini bisa kita gabung menjadi integral C Px, Y dx ditambah Qx, Y dy, dengan nilai C ini sendiri adalah suatu nilai konstanta atau batas tertentu. Nah, sebagai contoh gini, ini ada suatu lintasan, saya belum menggunakan simbol integral lintasan tertutup, tapi nanti selanjutnya kita akan menggunakan simbol ini gitu ya. Ini adalah simbol integral lintasan tertutup. Oke, nah ada suatu integral C ya, x kuadrat y dx ditambah xy kuadrat dy. Nah, tentukanlah hasilnya jika nilai C adalah garis patah yang berawal dari 0,1 melalui 1,1 dan berakhir di 1,0. Oke. Nah, kita bisa pahami di sini biar mempermudah dalam pemikiran kita gitu. Saya membuat suatu gambar di sini. Nah, tadi dimulai daripada 0,1. Nah, berarti dia itu kurvanya dari C1 ya, dari sini menuju 1,1 titik sini, baru ke C2. Nah, ini adalah lintasan tertutup ya, karena dia saling menghimpit dari C1 ke C2. Nah, maka rangkaiannya menjadi C sama dengan C1 ditambah C2 dengan nilai C1 nya berapa? C1 itu saya misalkan adalah X sama dengan T, dan Y ya, Y itu sama dengan 1 ya, gitu ya. X sama dengan T, Y sama dengan 1, di mana nilai Y itu berada di antara ini 0 sampai dengan 1 gitu ya, karena ini kan intervalnya itu ya, 0 sampai dengan 1. Nah, terus karena kita akan menggunakan integral, ini dirubah nih, diturunkan terhadap T. Maka di sini ada dx sama dengan dt. Di sini y juga diturunkan terhadap T, maka dy ini diturunkan juga ruas kanan dan ruas kirinya, maka di sini menjadi dy sama dengan 0 dt gitu ya. Oke. Karena kita akan merubah ke dalam T atau fungsi nilai kompleks itu ya. Tadi kita sudah mempelajari itu. Nah, T itu adalah fungsi nilai kompleksnya. Nah, C2 itu X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan T gitu ya. Dimana nilai daripada Y sama dengan T itu adalah intervalnya daripada 1 lebih besar atau sama dengan T lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Maka akan kita cari turunannya. Di sini adalah dx sama dengan 0 dt dan juga dy sama dengan dt. Ini kita turunkan terhadap T. Oke, kita substitusikan. Ini adalah soalnya, ya kan? Kita substitusikan C1, di sini C2. Berarti sama seperti ini, C1 C2 gitu ya. Oke. Nah, kita substitusikan di sini C1 C2, batasnya kita masukin dari 0 sampai dengan 1, maka ketika nilai T-nya itu kita konversi kan, X jadi T, dt jadi ini gitu ya. Kita konversi 0 sampai dengan 1, masukin gitu ya, T2 kali 0 kan di sini X kuadrat, berarti ini menjadi T kuadrat, Y-nya Y di sini sama dengan 1 ya, Y di sini sama dengan 1 kali dengan dy, saya ulangi, ini kan C1 di sini kita pakai bagian atas. Oke. Maka di sini X kuadrat ini menjadi T kuadrat dikali dengan Y itu sama dengan 1 kali dengan 1, dx itu sama
dx itu sama dengan dt tambah dengan apa di sini? Oh, di sini ada yang salah ya. Nanti saya perbaiki pas ini ya, di slide-nya aja. Ini salah nih, di sini intervalnya kan dari 0 sampai dengan 1, x kuadrat adalah t kuadrat, y itu adalah 1, di sini 1 kali dengan dx yang tadi kita misalkan menjadi dt ditambah dengan integral daripada ditambah dengan di sini x-nya adalah t ya. Terus di sini y kuadrat itu 1, berarti 1 kuadrat kali dengan 0 dt. Di sini kan 1 dt gitu ya. Integral di sini. Nah, kita masuk C2 nih, yang ini nih, C2 ke sini. Nah, di sini berarti x kuadrat, masukin x kuadrat itu sama dengan berarti 1 kuadrat dikali dengan t. Kan di sini y kali dengan t, dx-nya itu berarti di sini 0 kali dt tambah x-nya itu adalah 1, masukin 1 ke sini dikali dengan t kuadrat, berarti t kuadrat kali dengan dt. Oke, kita sudah punya nih. Nah, ini nanti yang bagian ini saya perbaiki di slide-nya aja. Nah, selanjutnya dari hasil tadi ini sudah benar nih. Nah, ini menjadi t dt ditambah dengan 0 dt ditambah dengan integral 1 0 0 dt ditambah dengan integral 1 0 t kuadrat dt. Nah, ini hilang nih, habis ya, karena dia bernilai integralnya adalah 0. Setelah diintegralkan, kita akan memperoleh bentuk seperti ini dan dioperasikan dalam bentuk penjumlahan. Hasilnya sama dengan 0. Gitu. Maka konturnya itu dia menuju ke 0 gitu. Oke. Udah cukup penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke dalam WhatsApp grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Minggu depan kita akan tetap ada perkuliahan sampai dengan 2 kali pertemuan lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.